Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kami sebagai Gembala Sidang Gestia Kristus Gembala Sampit, mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam setiap ibadah kita buka hati dan setiap pikiran kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita terima yang terbaik dari Tuhan pada pagi hari ini, dan percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada. Sekalipun saudara berada di rumah saudara masing-masing, mari kita terima Tuhan dan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ibadah pada pagi hari ini kita jadikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita yakin percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Setiap situasi Tuhan memegang setiap kunci, dan kita percaya ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kita. Kita memiliki Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menghapuskan setiap ketakutan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya sesuatu yang heran terjadi di tempat ini, juga terjadi di dalam setiap rumah lepas rumah, dalam setiap hati pribadi lepas pribadi. Hadirlah Engkau Allah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.
di dalam hidup kami. Kami mau berglori, kami memuji Tuhan, kami melompat untuk Tuhan, sebab kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada amin dalam rumah kita pada pagi hari ini. Ada sorak-sorai dalam setiap hati pribadi. Tuhan tidak terbatas di tempat ini atau di rumah saudara. Dia bekerja dengan cara yang luar biasa, karena Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik bagi saudara dan bagi saya. Kita pujikan bersama-sama. Saya mengajak saudara bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di rumah-rumah saudara. Mengangkat tangan saudara, bertepuk tangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, untuk Bapak Ibu yang rindu membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, persembahan kolekte, persembahan pembangunan, persembahan untuk misi, bahkan persembahan persepuluhan Bapak Ibu boleh menghubungi koordinator untuk komsel, dan Bapak Ibu akan dititipkan di koordinator komsel, dan mungkin juga nanti koordinator komsel akan mengambil ke tempat Bapak Ibu, dan juga mungkin Bapak Ibu juga boleh memberikan kepada bendahara gereja
dengan Bu Yi langsung, dan saya yakin dan percaya setiap persembahan bersama Bapak Ibu semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan kita selalu diagungkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita yakin dan percaya ada pesan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada aliran baru yang Tuhan akan alirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, mata kita untuk memandang Dia dengan mengatakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku ada sampai hari ini. Haleluya. pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami memuji setiap kebesaran-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami rindu menerima setiap kebenaran firman yang disampaikan, dan kami menerima dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya setiap benih firman yang masuk ke dalam setiap hati dan kehidupan kami boleh berbuah dan dibagikan kepada banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh kehidupan kami. Hamba dan kami semua sudah siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita simak. Bagi saudara-saudara yang di rumah mengikuti kebaktian ini, mari kita ambil Alkitab kita, lalu kita buka dalam kitab Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin berdua, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali Engkau mendapat malu. Aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Di Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu berharap dan berserahlah kepada Tuhan. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Yesus Kristus berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kalimat ini menjadi kata terakhir Yesus Kristus setelah melewati jalan salib yang begitu panjang. Apakah ini berarti Yesus tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan penderitaan yang sedang dialami olehnya? Apakah Yesus tidak bisa berbuat sesuatu pun untuk melawan penderitaan yang sedang dialami oleh kehidupannya? Jawabannya adalah tentu tidak, saudara. Jawabannya adalah tentu tidak. Apa yang Yesus lakukan pada saat itu adalah bentuk penyerahan dirinya. Bentuk penyerahan dirinya kepada Bapa di surga. Sebab Yesus Kristus tahu, untuk itulah tujuan Bapa mengutusnya ke dalam dunia ini, bahwa dia harus mengalami berbagai macam hal untuk menyelamatkan setiap kehidupan manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Mazmur ini berisi tentang doa perlindungan. Seorang pemazmur berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, dan pemazmur ini dalam permohonannya dia mempercayakan dirinya seutuhnya untuk Tuhan dalam berbagai macam hal, situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu, saudara. Ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-9 dari Mazmur yang ke-31 ini berisi bagaimana permohonan doa dari seorang Daud, ya, bahwa dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang kedua dalam Mazmur 31 ini berkata kepada kita, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu.
malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kedua ini Daud dia bermohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang luar biasa itu menolong setiap kehidupannya, meluputkan dia, oleh karena Tuhan kita itu tidak pernah Tuhan yang pandang bulu. Dia adalah Tuhan yang adil, Allah yang luar biasa. Dia juga berdoa meminta Tuhan melindungi dia, dan dia percaya bahwa Tuhan itu adalah gunung batu yang luar biasa. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata bahwa sedangkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ayat yang keempat, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Daud Tuhan adalah gunung batu, bagi Daud Tuhan adalah kubu pertahanan yang kukuh, ya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berada di balik Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan, pastilah kita aman, saudara. Pastilah kita aman. Ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata seperti ini, saudara. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa ada satu kepercayaan dari Daud, bahwa Daud ini dia berserah sungguh kepada Bapa di surga, dia berserah sungguh kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan ini adalah tempat perlindungan dia, kubu pertahanannya, dan Tuhan akan melepaskan Daud dari setiap musuh-musuh yang sudah berupaya untuk membinasakan dia. Dan Daud berkata bahwa di balik Tuhan dia pasti aman. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengatakan kepada kita semua bahwa berada di dalam Tuhan, berada di balik Tuhan, kita pasti aman. Kita pasti berada di dalam perlindungannya, saudara. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa Daud begitu percaya kepada Tuhan? Mengapa Daud begitu berserah kepada Tuhan? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, karena Daud tahu bahwa Tuhan akan melindungi dia, karena Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, karena Daud tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang setia kepada dia, saudara. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, saudara, saya mengatakan kepada kita semua bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan ada untuk melindungi kita. Situasi dan kondisi sekarang ini, saudara, membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang menjadi bimbang. Tapi saya katakan sekali lagi, saudara, bahwa di dalam Tuhan kita aman. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu Daud dia berserah sungguh kepada Tuhan. Dia menyerahkan setiap hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang teguh, kesetiaan yang tidak pernah berubah, kesetiaan yang selalu ada buat kita, saudara. Ketika Ia melindungi orang-orang yang dikasihinya, maka tidak ada suatu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kuasanya, saudara. Ketika Dia memutuskan untuk melindungi orang-orang kekasihnya, maka tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan setiap kita daripada kasihnya Tuhan. Kuasa Tuhan begitu luar biasa, kuasa Tuhan begitu indah buat kita. Oleh sebab itu, pengalaman dari Daud selama masa mudanya, selama dia boleh berada di dalam penggembalaan, selama masa muda
mudanya dia melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, ya begitu banyak hal yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan, bahwa sekalipun nyawanya mungkin terancam oleh binatang buas, oleh berbagai macam hal, tetapi kita lihat bahwa Tuhan meluputkan dia dari maut. Saudara-saudara, inilah yang membuat bahwa Daud tidak pernah meragukan Tuhan yang dia sembah. Daud tidak pernah meragukan Tuhan yang dia percayai, ya. Oleh karena berkali-kali Daud diluputkan dari bahaya maut, berkali-kali Daud dilepaskan dari musuhnya, ya. Sekalipun musuhnya merancangkan berbagai macam hal untuk membinasakan Daud, tetapi Daud percaya kepada Tuhan yang adalah kubu pertahanannya, yang adalah perlindungannya, yang adalah gunung batunya. Dia percaya bahwa Tuhannya akan meluputkan dia, melepaskan dia dari setiap rancangan-rancangan jahat musuhnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Daud mempercayakan hidupnya di dalam kuasa Tuhan, maka Allah melepaskan dia dari segala ancaman-ancaman itu, saudara. Oleh karena itu, Daud bersuka cita di hadapan Tuhan. Daud bersuka cita dengan harapan bahwa Allah pasti meluputkan dia. Dia bersorak-sorai di hadapan musuh-musuhnya. Dia bersuka cita, dia bersorak-sorai di hadapan musuh-musuhnya, karena musuh-musuhnya tidak sanggup berbuat apa-apa. Allah yang dahsyat, Allah kita, Allah Daud adalah Allah yang sama, saudara. Oleh sebab itu, kita punya perlindungan yang ajaib, kita punya kubu pertahanan, kita punya perisai Tuhan kita. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Sekali lagi saya katakan, saudara, bahwa Allahnya Daud dengan Allahnya kita adalah Allah yang satu, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa apa yang Daud percaya, kita juga percaya. Kita berharap sungguh kepada Tuhan, kita berharap kepada kuasa Tuhan yang ajaib, maka Dia akan meluputkan kita dari segala sesuatu yang sedang mengancam kehidupan kita, yang mungkin membuat kita takut, yang mungkin membuat kita khawatir. Saat ini, saudara, saya katakan bahwa tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Puji Tuhan, firman kita sampai demikian jauh, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya bahwa firman-Mu terus bekerja di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Firman-Mu itu hidup di dalam setiap hati dan kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang kuat oleh karena kami berharap sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak bisa dan tidak sanggup dikalahkan oleh apapun ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sertai seluruh kehidupan kami, pegang tangan kami, tutup bungkus lindungi kami. Setiap keluarga kami, orang-orang terkasih kami, setiap jemaat Tuhan, Tuhan tutup bungkus lindungi dengan kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu, tiba saatnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima perjamuan yang suci dan kudus. Apakah Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur yang dibagikan? Kalau sudah menerima, mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan layakkan setiap kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima dan menyatukannya dengan tubuh kita semua, saya memberikan kesempatan buat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan berdoa, meminta Tuhan sucikan, kuduskan setiap kehidupanmu, meminta Tuhan layakkan setiap kehidupanmu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Sucikan, kuduskan setiap hati dan kehidupan kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkatlah roti dan angkurmu di hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa saat ini. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Karya salibmu buat kami ya Bapa, menjadikan kami orang-orang yang layak. Kami boleh menerima segala sesuatu yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu ini kami percaya kami akan menerima setiap berkat-berkat-Mu melimpah, berkat rohani, berkat jasmani melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga yakin dan percaya setiap sakit dan penyakit kami akan disembuhkan. Segala sesuatu beban masalah yang ada dalam setiap kehidupan kami, Tuhan berikan jalan keluar. Yang kekurangan Tuhan cukupi. Tuhan berikan kelegaan buat kami. Tuhan berikan sukacita damai sejahtera buat kami. Dan perlindungan atas segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Sakit, penyakit, virus, bakteri atau apapun yang sedang terjadi, kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, perlindungan-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kuasa dan darah-Mu ini, tubuh dan darah-Mu ini sangat berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanlah dan minumlah.
Yesus, haleluya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Mari kita menyatukan setiap hati kita. Kita jadikan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan adalah hal yang terbaik. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang ajaib, dan kami boleh tiba di penghujung ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah menerima tubuh dan darah Dia Bapa. Kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya keselamatan telah kami peroleh. Kami percaya surga adalah milik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Tetapi sebelumnya ya Bapa, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka yang berada di rumah masing-masing, yang beribadah melalui siaran YouTube, melalui streaming YouTube ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau sertai setiap kehidupan, setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap kehidupan mereka, tutup bungkus lindungi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak mereka inginkan, tetapi perlindungan Allah ada di atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh setiap keluarga-keluarga, yang sudah diberikan oleh setiap pribadi-pribadi. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pulang tinggalkan tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai semua anak-anak-Mu. Tuhan sertai setiap jemaat-jemaat Tuhan. Akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami kenal oleh anak-Mu Yesus Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau berjanji akan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu yang suci dan kudus. Dan Engkau berjanji akan memperhatikan setiap kehidupan kami. Diperhatikan untuk menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di tanah di mana Engkau tinggal, rumah di mana Engkau tempati, dan semua orang yang berada di dalam rumah-Mu diberkati oleh karena Yesus Kristus, karena tinggal bersama-sama dengan Engkau. Diberkati setiap hewan ternak-Mu dengan jumlah yang banyak. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu penuh melimpah. Diberkati studi-Mu dengan hikmat dan kepintaran. Diberkati seluruh keluarga-Mu, suami-Mu, istri-Mu, anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu, bahkan buah kandungan-Mu diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan Engkau dari segala sesuatu yang tidak Engkau inginkan. Dijaga jalan Engkau pada saat Engkau keluar, dan pada saat Engkau kembali ke dalam rumah-Mu. Tuhan menyertai Engkau dimanapun Engkau berkendaraan. Tuhan sertai sampai Engkau tiba di tempat tujuan dan kembali ke dalam rumah. Dijauhkan Engkau dari segala sakit penyakit. Dijauhkan Engkau dari segala virus. Dijauhkan Engkau dari segala bakteri. Dijauhkan Engkau dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan-Mu. Tetapi perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan-Mu, kekuatan kesehatan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan-Mu, dan segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari dalam kerajaan surga Tuhan limpahkan itu di dalam setiap kehidupan-Mu. Akhirnya kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.